Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimisar Geraldi dari 12 TKJ 3 ingin menjelaskan tentang tugas USPKN. Pengertian infrastruktur dan suprastruktur. Hal pertama yang membedakan antara infrastruktur dan suprastruktur adalah pengertian dari keduanya. Suprastruktur politik adalah mesin politik yang keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Suprastruktur politik ini merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dalam artian lain, suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang semuanya diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan terkait landasan hukum suprastruktur politik. Berbeda dengan suprastruktur politik, infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Kelompok-kelompok ini terbentuk dengan sendirinya dan berperan menjadi pelaku politik non-formal yang juga memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan negara. Infrastruktur politik ini tidak diatur secara resmi oleh konstitusi ataupun perundang-undangan negara, baik tugas dan perannya dalam pemerintahan. Tujuan infrastruktur dan suprastruktur politik. Perbedaan infrastruktur politik dan suprastruktur politik selanjutnya adalah dilihat dari tujuan keduanya. Pada dasarnya, suprastruktur politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, namun dalam jangka waktu yang lebih pendek. Berikut ini adalah tujuan suprastruktur politik. 1. Pembagian kekuasaan. 2. Mempermudah pengorganisasian negara. 3. Aspirasi tersalurkan. 4. Mencapai tujuan pembangunan. Sedikit berbeda dengan tujuan suprastruktur politik di atas. Infrastruktur politik juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, antara lain 1. Memberi pendidikan politik. 2. Mempertemukan beragam kepentingan. 3. Menyalurkan aspirasi rakyat. 4. Menyeleksi kepemimpinan. 5. Komunikasi politik. Pemilu dan ketentuannya. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis dan dalam infrastruktur dan suprastruktur. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Berikut pembahasan infrastruktur dan suprastruktur tentang perbedaan pemilu. Pembahasan infrastruktur dan suprastruktur tentang perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, sedangkan 2014 tidak dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia tidak hanya akan memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga memiliki anggota legislatif dan ada juga yang memiliki kepala daerah. Pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan pemilu 2014. Karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak, ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak juga. Ini akan membingungkan bagi kaum usia lanjut dan yang baru saja memilih. Saat pemilihan umum 2014 bukan hari libur nasional, sedangkan pada pemilihan umum 2019 sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Jokowi menetapkan 17 April 2019 sebagai Hari Libur Nasional. Bagi Anda yang berniat untuk golput karena alasan kesibukan dalam hal pekerjaan, pada tanggal 17 April 2019 sudah bisa ikut memilih.
Pemilihan umum 2014 lebih sedikit hoaks dibandingkan pemilihan umum 2019. Pada pemilihan umum 2014, hoaks masih sedikit digunakan oleh para calon kandidat peserta pemilihan umum, tapi pada pemilihan umum kali ini, jumlah hoaks meningkat drastis dan banyak yang menggunakan hoaks sebagai kampanye untuk menjelek-jelekan lawan politiknya. Lalu, peserta partai politik atau parpol yang ikut pada 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilihan umum tahun 2019. Pemilihan umum pada tahun 2014 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pemilihan pada tahun ini diikuti oleh 14 partai politik. Persamaan pemilihan umum tahun 2014 dengan tahun 2019, Jokowi dan Prabowo sama-sama bertarung untuk menjadi presiden. Lalu pada pertarungan pemilihan umum 2014, Jokowi berhasil menumbangkan Prabowo dan berhasil duduk di istana kepresidenan. Pemilihan umum 2014 dan 2019 sama-sama dilaksanakan pada hari Rabu. Uniknya, pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019 tepat pada hari yang sama, tetapi dengan tanggal yang berbeda. Hal ini bisa saja disengaja karena alasan tertentu. Kelebihan pemilu dari tahun ke tahun. 1. Perencanaan pembangunan lebih teratur baik di pusat maupun di daerah-daerah. 2. Rakyat atau masyarakat tidak lagi berulang kali ke TPS. 3. Dapat menghemat biaya dan waktu bagi masyarakat. 4. Pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Lalu, kekurangan pemilu dari tahun ke tahun. 1. Dana yang diperlukan cukup tinggi. 2. Munculnya nama-nama calon yang bermasalah. 3. Muncul calon tunggal di masing-masing daerah. 4. Banyaknya kampanye yang ilegal. 5. Politik uang. Pemirsa, Anda masih bersama Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Rima Safira. Dan saya Ade Mulia, kami akan masih menyajikan informasi terkini dari pengumuman resmi pemenang Pilpres 2014. Pemirsa, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014. Jokowi JK mengungguli Prabowo Hatta dengan selisih 6,3% suara. Ketua KPU Husni Kamil Madik menyatakan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014. Jokowi JK memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15%. Sementara Prabowo Hatta mendapatkan suara sebesar 46,85% atau 62.576.444 suara. Perolehan suara ini berdasarkan rekapitulasi suara dari 33 provinsi dan suara dari luar negeri. Jokowi JK menang di 21 provinsi dan di luar negeri, sementara Prabowo Hatta unggul di 12 provinsi. Penetapan ini juga disaksikan oleh Jokowi JK, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan TNI dan Polri. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 33 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri. Ketiga, menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 sebagai berikut. Huruf A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Saudara H. Prabowo Subianto dan Saudara Insinyur HM Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara atau sebanyak 46,85% dari suara sah nasional. Huruf B. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Saudara Insinyur H. Joko Widodo dan Saudara Dr. Andus HM Yusuf Kala sebanyak 70.997.804
suara atau sebanyak 53,15% dari suara sah nasional. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pemilihan Umum tahun 2019 menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional. Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 80 daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 34 daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada 272 daerah pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh. Kelima, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota pada 2.206 daerah pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota. Keenam, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 waktu Indonesia bagian Barat. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman. Kedua, Bapak Ibu sekalian, sebentar Pak Aziz ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di dalam berita acara yang telah dibuat akan ada kolom penandatanganan oleh para saksi yang hadir di sini. Selanjutnya saya persilahkan tim sekretariat untuk meletakkan berita acara di meja yang sudah disediakan. Silakan. Berita acara mana? Silakan ditempatkan di depan. Oke. Coba diberi map. Saya tidak ada, nggak apa-apa. Nanti lebih susah kalau kita sini. Satu meja, satu berita acara, biar gampang tanda tangannya nanti. Nah, di situ. Dibuka halaman, coba bagus. Dibuka pada halaman kolom tanda tangan. Ini kita bikin 5 rangkap, jadi mohon nanti saksi menandatangani yang partai. Yang presiden kan ada di kolom itu juga. Bersama saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sana meja sana masih kosong itu, Mas.
Ya itu kosong meja putih itu. Nah, udah yang lain diambil. Pak, dibantu Pak. Agak cepat Gus. Agak banyak pulpennya, tambah lagi pulpennya. Coba minum. Pak Ajis ada yang mau disampaikan? Terima kasih Ketua. Ya. Mohon maaf dan mohon izin kepada forum ini apabila kami mengurangi kekhidmatan di dalam pembacaan dari pengesahan suara yang telah Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News terkait rekapitulasi suara pemilihan presiden 2019, di mana tadi baru Anda saksikan bersama bagaimana dari KPU sendiri menjelaskan terkait dengan hasil akhir dari perhitungan suara, di mana untuk Jokowi dan juga pasangannya yakni Ma'ruf Amin memperoleh atau menguasai sekitar 21 provinsi, sementara untuk Prabowo Sandi ini